Kalau angka 40% itu di atas angka PKS ya. PKS kan kemarin 18%. Dan kami bahagia, kader, simpatisan bekerja keras memenangkan Ridho. Tapi memang faktor Mas Anies yang sangat aktif, unpredictable. Tadinya kami berharap netral gitu loh. Tapi ternyata seminggu terakhir kalau saya nggak salah agak ngebut kampanye buat Mas Pram. Jadi itu tidak kami nggak ngira gitu. PKS gimana Mas Jayadi? PKS itu menariknya, PKS juga terbelah. Baru kali ini PKS terbelah Iya. di Jakarta. Iya. Karena biasanya solid tuh. Iya. Saya kira kan penjelasannya yang ingin saya katakan tadi ya, PKB, Nasdem, PKS. Pola itu hanya satu yang bisa menjelaskannya, faktor Anies kan. Jadi karena misalnya PKS, kenapa masih terbelah? Karena selama ini ada kedekatan yang sangat kuat antara pemilih Anies dengan pemilih PKS gitu. Nah, karena endorsement Anies itu lebih banyak memang jelas ke Pramrano, maka para pemilih PKS yang lebih dekat ke Anies itu kemudian kan juga banyak yang pindah. PKS berbesar hati mengakui kekalahan paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono pada Pilgub Jakarta 2024. Kemenangan paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno tidak lepas dari dukungan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dukungan Anies menurut PKS kepada paslon yang diusung PDIP, Hanura, dan Partai Umat signifikan di Jakarta. Sekalipun mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok turut mendukung Pramono Bangdul, hal itu tidak terlalu memberikan banyak dampak karena sudah selesai menjabat di Jakarta pada 2017 yang lalu. Faktor kedua saya kira juga ada faktor endorsement dari tokoh terutama tokoh yang paling populer di Jakarta yaitu Anies Baswedan. Kita tahu bahwa di awal pilkada itu ada semacam kekecewaan dari sebagian publik Jakarta, terutama para pendukung Anies Baswedan yang jumlahnya sangat banyak karena jagoannya ini tidak maju gitu, tidak diusung. Mereka ingin Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta kembali, tetapi tidak ada partai yang sekedar memberi mereka kesempatan untuk mencoblos tokohnya, sehingga itu muncul kekecewaan. Lalu ketika Anies Baswedan kemudian mengarahkan dukungan pada nomor 3 itu kemudian berhasil menarik. Dan yang penting dari Anies Baswedan bahwa selama ini Anies Baswedan, para pendukung Anies Baswedan sebenarnya sangat beririsan dengan sejumlah partai yang sekarang mendukung Ridho. Pertama adalah Partai Keadilan Sejahtera, kemudian Nasdem dan PKB gitu ya. Dan kita tahu bahwa di Indonesia bukan hanya Jakarta, itu ikatan publik dengan partai itu relatif longgar gitu ya. Party ID kita sangat rendah. Yang paling utama adalah tokoh, sehingga ketika tokoh seperti Anies Baswedan itu menentukan pilihan, ini bisa menggerus suara partai. PKS yang mengusung Ridho bahkan memasangkan kader Suswono dengan cawagup harus berpuas diri berada pada urutan kedua. Sekalipun belum ada pengumuman resmi, sejumlah lembaga survei telah menyampaikan data bahwa Pilgub DKI Jakarta telah selesai karena Pramono dan Bangdul meraih suara di atas 50%. Pramono dan Bangdul sudah mendeklarasikan menang satu putaran dengan raihan 50,07%. Pramono menganggap hal itu merupakan buah dari kontribusi banyak pihak, termasuk Anies Baswedan. PKS telah mengucapkan selamat kepada Anies Baswedan terkait keunggulan Pramono Rano Karno di Pilkada Jakarta. Versi hitung cepat, PKS mengaku menghubungi Anies secara langsung untuk menyampaikan selamat. Walaupun partai elit partainya mendukung Ridho, tetapi itu berhasil diambil oleh sebagiannya oleh Pramono Anung yang didukung Anies. Salah satunya misalnya PKS. Kita lihat di dalam survei, bahkan di dalam exit poll yang kami lakukan pagi ini, suara PKS yang biasanya solid ini adalah partai kader, tapi di Jakarta terpecah gitu ya, sebagian ke Ridho, sebagian lagi diambil. Prosentasenya terhitung tidak? Prosentasinya 50-50 lah. Itu yang terjadi. Nah, ketika ini terpecah, sementara basis pendukung dari partai-partai katakanlah kelompok kebangsaan di Jakarta yang juga cukup besar, jangan lupa bahwa PDI Perjuangan juga relatif kuat di Jakarta ya. Sebelumnya itu pemenang pemilu. Jadi itu solid. Kemudian kelompok minoritas juga solid ke Pramono Rano, tapi pada saat yang sama mereka berhasil melakukan penetrasi ke basis yang lain. Perlu kerja keras. Tambahan 10% itu dari mana? Nah, saya menduga, karena saya nggak punya survei lagi setelah itu, Anies. Ini faktor Anies. Jadi Anies kan melakukan hal yang serupa dilakukan oleh Pak Jokowi di Jawa Tengah.
Tapi konteksnya sekarang untuk membantu Pramono Anung ya. Dan bukan hanya dalam bentuk deklarasi, dia meminta timnya kan untuk kampanye full tim membantu Pramono, termasuk ikut rapat apel akbar pakai baret gitu ya. Jadi efeknya dugaan saya besar. Memang tidak terpotret karena saya nggak punya survei terakhir menjelang pemilu, tetapi ada penambahan dan itu terlihat dari pemilih Muslim Pramono yang naik kencang. Karena segmen pemilih Anies adalah pemilih Muslim. Nah, dari mana saya mendapatkan informasi itu? Dari exit poll saya. Kan kita punya exit poll. Elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih berpengaruh untuk perolehan suara pasangan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Masih berpengaruhnya Anies Baswedan terhadap pasangan Pramono Rano sama seperti pengaruh Jokowi dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke suara Ridwan Kamil. Yang kedua, dari pemilih PKS, pemilih PKB, pemilih Nasdem, itu yang memilih Pramono Rano Karno di atas 50%, terutama Nasdem dan PKB. Kalau PKS split ya di bawah 50%. Nah, apa yang menarik? Yang menarik adalah 3 partai ini itu kan pendukung Anies waktu Pilpres, ya. Dan di Jakarta pemenangnya adalah PKS. PKS punya calon wakil gubernur namanya Suswono. Jadi ketika mesin partainya itu ngadat ya, yang mendukung Ridwan Kamil, sementara penumpangnya ikut Pramono Rano Karno, ya tinggal menunggu waktu. Dan itu menurut saya nggak bisa dipisahkan dari faktor Anies, meskipun Sekecil atau sebesar apapun peran Anies Baswedan, pasti ada pengaruhnya untuk pasangan Pramono Rano. Apalagi banyak warga Jakarta yang merasa puas dengan kinerja Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal yang sama juga dirasakan oleh Partai Keadilan Sejahtera yang mengakui ada kekuatan dari ex mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang membantu pemenangan pasangan Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno di Pilkada Jakarta. Pengaruh Anies atau dari anak abah itu memang merupakan fakta dan harus diakui. Kalau dihitung antara yang datang dan pergi, lebih banyak yang datang atau pergi, netnya positif atau negatif, clear datanya. Faktor Anies netnya positif, lebih banyak yang datang ketimbang yang pergi. Artinya Pramono meskipun kehilangan sebagian Pemilih non-muslimnya dapat limpahan pemilih muslim. Dan itu yang menjelaskan naik dari 43 ke 49 hingga 50%. Jadi tadi limpahan pemilih partai-partai Islam, termasuk partai-partai yang mendukung Ridwan Kamil yang memilih Anies Baswedan waktu Pilpres, PAN, kemudian Golkar, Gerindra. Dan itu yang saya sampaikan di banyak tempat, mesin partai Ridwan Kamil mengadat. Kemenangan Pramono Rano di Pilkada Jakarta juga berhasil diraih atas efek kekuatan dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu. Ia menyebut kekuatan atau pengaruh Anies Baswedan lebih besar dibandingkan pengaruh Ahok dalam memenangkan Pramono Anung dan Rano Karno. Bahkan efek Anies Baswedan menurut Burhanuddin Muhtadi sampai ke kota-kota penyangga DKI Jakarta. Perubahan ya, di kalangan warga Depok. Karena 2 dekade di bawah PKS, mereka merasa tidak ada perubahan signifikan, terutama terkait dengan layanan publik dan seterusnya. Tetapi ada yang menarik, lagi-lagi kaitannya sama Anies. Survei pra-pemilu saya, tanggal 4 sampai 9 November, itu Sufyan Suri, calon rivalnya PKS yang diusung oleh Gerindra dan kawan-kawan, itu udah mengungguli Imam Budi, calon dari PKS yang merupakan wakil wali kota sekarang. Selisihnya udah lumayan jauh, sekitar 3-4%. Masih ada sisa 4% yang belum menentukan pilihan. Nah, apa kaitannya dengan Anies? Pemilih Anies di Depok itu 41%. Besar. Memang kalah tipis dibanding dengan pemilih Pak Prabowo, persis kayak Jakarta. Tetapi sepertiga pemilih Anies memilih Sufyan Suri. Dan sepertiga itu pemilih PKS juga. Jadi sepertinya ada semacam protest vote dari basis pemilih Anies terhadap keputusan PKS mengusung Ridwan Kamil di Jakarta. Karena mereka sebelumnya kan tanda kutip diprank bahwa PKS akan mengusung Anies. Ternyata yang muncul Ridwan Kamil. Dan kemudian muncul tuh. Dan itu terjadi bukan hanya di Depok, di Jawa Barat pemilih PKS juga bocor. Sehingga baru kali ini calon yang diusung oleh PKS di Jawa Barat itu perolehannya hanya 20%.
ya. Kemudian di Kota Presiden Bandung, PKS ya. Kota Bandung kalah telak tuh. Calon Haru ya kalau tidak salah, yang menang dari Nasdem, Farhan. Di Bekasi lebih mengenaskan, kalah oleh calon dari PDI Perjuangan. Oh, Jadi memang PKS banyak mengalami kekalahan ya di pilkada serentak selain ini PDI ya. Perjuangan.